Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah ada di tanggal 26 Mei 2021 dan mari kita sambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita di pagi hari ini. Dan saya ingin menyapa saudara sekalian yang telah memberikan komentar pada channel YouTube di renungan pagi kita, yaitu Widiana Ana, kemudian juga Hosana Wangania, Hadi Saputro, kemudian Sandra Di, kemudian Yelsi Belo, Carlo Muaya, Mayasari Karepowan, kemudian Serbob, dan saudara-saudara yang lain yang tidak saya sebutkan tetapi telah menjadi sarana di mana pekabaran firman Tuhan ini boleh dibagikan kepada siapa saja. Sekali lagi renungan kita hari ini dengan judul dalam pengampunan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih kesempatan belajar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul dalam pengampunan. Lukas 23:34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus adalah teladan kita. Ia menempatkan dirinya sebagai kepala dari keluarga manusia untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang tidak dipahami oleh manusia karena mereka tidak menyadari akan hak-hak istimewa dan kemungkinan-kemungkinan yang ada di hadapan mereka sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Kemurahannya bukanlah kelemahan, melainkan suatu kuasa yang dahsyat untuk menghukum dosa. Namun satu kuasa untuk menarik kepadanya kasih umat manusia. Melalui Kristus, keadilan disanggupkan untuk mengampuni tanpa mengorbankan satu titik pun dari kesuciannya yang amat tinggi. Kristus mengajar kita berdoa. Doanya berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan menambahkan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kalau seseorang telah berbuat kesalahan kepadamu dan terlalu sombong dan keras kepala untuk berkata kepadamu, saya menyesal, apakah engkau tidak akan pergi kepada yang bersalah itu dan berkata, saya mengasihimu karena Kristus, dan saya mengampunimu akan luka yang telah engkau perbuat kepadaku. Yesus akan menyaksikan dan mengakui perbuatan kasih ini, dan sebagaimana engkau perbuat kepada orang lain, akan diperbuat juga demikian kepadamu. Kita harus mempunyai roh pengasihan, berbelas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah pada kita. Apakah mereka mengaku kesalahannya atau tidak? Kalau mereka tidak mau bertobat dan mengadakan pengakuan, maka dosa-dosa mereka itu akan tetap terdaftar dalam buku-buku di surga untuk menghadapkan mereka pada hari penghukuman. Tetapi kalau mereka berkata, saya menyesal, maka kita pun mengampuni dengan cuma-cuma kesalahan mereka itu terhadap kita. Kebahagiaan yang besar bukanlah terdiri dari memiliki kekayaan atau pangkat, melainkan dalam mempunyai hati yang bersih dan suci, dibersihkan oleh penurutan kepada kebenaran. Kepada setiap orang diberikan kesempatan untuk menjalankan prinsip-prinsip surga. Pengampunan akan luka-luka bukan menuntut balas, adalah suatu pertunjukan hikmat, yakni kebajikan yang benar. Kasih yang menyerupai Kristus bagi manusia melalui orang yang olehnya Tuhan telah bekerja adalah suatu kenyataan perubahan tabiat yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, ini merupakan suatu teladan Yesus bahwa Dia mengampuni, dan Dia mengajarkan kepada kita bahwa kita diampuni kecuali kita mengampuni. Mengampuni orang lain itu berarti kita mengasihinya, itu berarti kita mencintainya, itu berarti kita melupakan kesalahannya. Memang ini untuk dipraktekkan begitu sulit, tetapi Allah Yesus telah meneladankan, Allah akan menolong kita untuk dapat melakukannya. Tuhan memberkati pekabaran di pagi hari ini.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang indah pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami selalu ada di dalam lindungan kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.